ini siapa yang sudah bersemangat untuk ikut PIA? Apa itu PIA? Sekolah minggu dong. Nah, karena sudah semangat, yuk kita awali dengan menggerakkan badan, bersukacita, memuji Tuhan sambil bernyanyi dan menari. Yuk! Apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua dapat apa kabar? Jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore. Baik anak-anak, sebelum mulai yuk kita doa dulu. Bersikap yang baik ya, duduk yang manis. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau perbolehkan untuk berkumpul di tempat ini, di tempat kami masing-masing, untuk bisa mengikuti sekolah minggu online. Kami mohon berkat-Mu, semoga kami bisa mengikuti dengan baik, mendengarkan dengan baik semua yang disampaikan oleh Bunda pendamping dan juga kakak pendamping. Jagai dan lindungilah kami Tuhan, dan semoga karena kasih-Mu kami tetap Engkau berikan kesehatan yang baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa yang indah sekali. Anak-anak berdoanya keren banget. Nah, supaya semangat, kita akan berdiri lagi, kita akan bersama-sama bernyanyi lagi, sekali lagi. Yuk! Hari
Badannya sudah enak kan? Sudah lemes kan? Asik banget kan? Kalau sama-sama semuanya pasti enak. Nah sekarang anak-anak boleh duduk. Coba panggil mama atau kakak atau adik. Kita mau mendengarkan renungan hari ini. Siapa yang pintar? Siapa yang kurang pintar? Apa sih itu bijaksana? Apa itu bodoh? Nah, kita mau mendengarkan renungan hari ini. Anak-anak sudah siap? Mau jadi anak-anak yang pintar dan bijaksana? Atau anak-anak yang enggak pintar atau bodoh? Nah, duduk sebentar. Kita dengarkan renungan hari ini. Nah, anak-anak Tuhan yang baik, saatnya kita mendengarkan renungan yang diambil dari Injil Matius. Renungan pada hari ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Jadi, Ibu Ana mau cerita ya. Saat itu ada sebuah perjamuan perkawinan atau pesta pernikahan. Dan datanglah orang-orang bersiap diri untuk datang ke pesta perkawinan itu. Di situ ada 10 orang gadis. Nah, 10 orang gadis itu datang ke pesta dengan bersiap-siap membawa lentera. Tetapi ada perbedaannya. 5 gadis yang pertama membawa lentera beserta buli-buli minyaknya. 5 gadis yang berikutnya hanya membawa lentera saja. Mereka malas membawa buli-buli minyaknya. Capek, nggak mau siap. Paling juga sebentar lagi pintu dibuka, kita pesta. Nah, akhirnya ke-10 gadis itu pergi ke perjamuan pernikahan. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka menunggu. Kenapa mempelainya belum datang ya? Menunggu lagi. Hari berganti dari pagi, siang, sore, malam. Tetap mempelai yang ditunggu-tunggu, pengantin yang ditunggu-tunggu belum datang-datang. Akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Waktu itu tiba-tiba ada suara keras. Mempelai datang, mempelai datang. Deng 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 deng. Wow, semua orang siap-siap, termasuk ke-10 gadis itu. Mereka mulai memegang lentera mereka masing-masing. Tapi api mulai padam. 5 gadis yang membawa buli-buli itu mulai menuangkan minyak dalam buli-buli mereka, sehingga lentera mereka tetap menyala. Tetapi 5 gadis yang bodoh tadi, yang tidak bijaksana tadi, mereka kehabisan minyak. Mereka meminta kepada gadis yang 5 tadi, yang pertama, bagi dong kami minyaknya sedikit. Tapi 5 gadis tidak bisa memberikan. 5 gadis bijaksana itu bilang, kalau kami beri, terus nanti kami bagaimana? Pergilah untuk membeli buli-buli minyak di bawah sana. Daripada nanti kamu tidak bisa masuk, mumpung mempelainya belum sampai sini loh. Ke-5 gadis itu langsung pergi. Tetapi saat mereka tidak ada, mempelai datang. Pintu perjamuan dibuka, semua orang masuk, 5 gadis bijaksana masuk, tetapi 5 gadis yang lainnya tertinggal di luar dan pintu pun ditutup. Saat mereka datang dan menggedor pintu, "Tuhan, Tuhan, biarkan kami masuk. Kami mau ke perjamuan perkawinan juga. Kami mau melihat mempelai itu." Tetapi ada jawaban. "Wah, kalian sudah terlambat, sudah tidak bisa masuk lagi, pintu sudah ditutup." Dan mereka pun tidak pernah bisa masuk ke perjamuan pernikahan itu. Mereka hanya bisa di luar saja. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menyebutkan 5 gadis dengan lentera dan buli-buli minyak sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Mereka berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa bersiap-siap, supaya pada saatnya Tuhan datang, aku siap. Pada saat Tuhan ingin menyapaku, aku siap. Dan mereka sudah menyiapkan sejak dari awal. Seperti anak-anak yang Ibu Ana sayang ini sudah menyiapkan dari awal. Rajin ikut sekolah minggu, rajin berdoa,
Nah, anak-anak sudah bersiap. Saat kita nanti diundang ke surga, kita sudah siap. Tetapi 5 gadis lainnya yang disebut Tuhan Yesus sebagai gadis-gadis bodoh, mengapa mereka bodoh? Karena mereka tidak bersiap-siap. Mereka maunya senang-senang aja. Mereka yang penting aku senang, yang penting aku maunya ringan, lentera aja. Mereka tidak pernah persiapan sebelumnya. Yang lainnya pergi ke gereja, yang lainnya berdoa, yang lainnya menolong mama papa. Mereka asik senang-senang sendiri dengan video gamenya, dengan nonton TV, lihat YouTube. Dan pada saat Tuhan memanggil, mereka tidak bersiap. Dan pintu surga pun tertutup. Dan mereka ketinggalan di luar. Kasihan kan? Anak-anak mau nggak seperti itu? Nah, mulai sekarang kita semua akan belajar dan terus berusaha untuk seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang bersiap diri menanti kedatangan Tuhan. Halo adik-adik, tadi belajar tentang apa? Masih ingat? Oke, ini kalian tadi belajar tentang ini kan? 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang tidak bijaksana. Sekarang Kak Yesika mau kasih aktivitas, yaitu kuis. Ada beberapa pertanyaan yang adik-adik harus jawab. Orang tuanya ikut bantu ya. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, tindakan ini bijaksana atau tidak? Oke, yang pertama. Menyeberang jalan tanpa tengok kanan kiri. Bijaksana atau enggak? Kak Yesika hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya adik-adik? Tidak bijaksana. Siapa yang menjawab betul? Yeay. Pertanyaan berikutnya. Menengok kanan kiri dan berhati-hati sebelum menyeberang jalan. Bijaksana atau enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru bijaksana. Jadi, kalau mau nyebrang jalan, adik-adik harus tengok kanan kiri dulu ya, supaya aman. Nggak akan terjadi kecelakaan. Oke, yang berikutnya. Menabung sebagian uang jajan yang diberikan orang tua. Bijaksana atau enggak nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya, nah ini baru tindakan bijaksana. Oke, yang berikutnya. Nah, Kak Yesika akan sebutkan 2 tindakan. Adik-adik pilih ya, mana yang tindakan bijaksana. Sudah siap? Menonton film kartun atau ikut sekolah minggu? 1, 2, 3, 4, 5. Ye, ikut sekolah minggu. Siapa yang rajin ikut sekolah minggu? Berarti dia bijaksana. Kalau nonton kartun, bisa ditunda dulu dong. Oke, yang berikutnya, yang terakhir.
Berdoa setiap hari atau berdoa saat ingin sesuatu saja? Apa jawabannya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berdoanya setiap hari dong. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang sudah diberikan Tuhan. Jadi kita harus berdoa setiap hari. Kita harus mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang ada dalam hidup kita. Oke, itu saja kuis hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar untuk selalu bijaksana. Dadah. Nah, anak-anak, tadi kita belajar tentang 10 orang gadis. 5 bijaksana, 5 bodoh. 5 penuh persiapan, 5 tidak siap. Nah, anak-anak tadi juga sudah menjawab pertanyaan kan? Mau gimana ya? Kita harus bijaksana kalau kita mau memakai uang untuk menabung atau untuk jajan ya. Nah, kita sekarang sudah lebih tahu apa yang Tuhan kehendaki supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang penuh persiapan. Nah, sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dan sesudah itu, jangan lupa kita akan bangkit berdiri, kita menyanyi sekali lagi. Dan jangan lupa, minggu depan kita ketemu lagi. Oke? Dah. Nah, anak-anak, kita sudah hampir selesai mengikuti sekolah minggu online. Nah, sebelum selesai, yuk kita berdoa lagi yuk. Kita duduk yang manis, kita berdoa untuk memuji nama Tuhan. Yuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami hari ini boleh mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami boleh bergembira bersama, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh berkreativitas bersama. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami di hari ini. Kami mohon berkat-Mu, semoga kami tetap Engkau berikan kesehatan yang baik. Berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami, semoga kami semua Engkau berikan rezeki yang cukup. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah bisa mengikuti sekolah minggu.